penipu, pencuri, koruptor, dan sebagainya adalah perbuatan yang seakan-akan baik dan bersaudara. Mereka bersama-sama mengambil hak milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Penipu lain pula cara kerjanya. Mula-mula dia berbuat seolah-olah di depan orang lain baik. Mula-mula perbuatan orang itu tidak diketahui orang lain, bahwa orang itu mempunyai niat jahat dan busuk kepada orang lain. Pandai benar penipu bekerja secara halus. Yang diambilnya adalah hak orang lain dengan jalan merayu, bermuka manis, berkata yang lemah lembut, menanam tebu di bibir sehingga mangsanya itu menyangka bahwa itu madu. Mangsanya menyangka bahwa orang itu berhadapan dengan orang yang baik, orang yang halus, sopan santun. Ternyata dia sebaliknya, dia adalah seorang penipu. Mereka tertipu oleh keadaan orang yang kelihatannya baik. Penipu sangat pandai memainkan rollingnya, dramanya. Jika dia perlu, tetangga pun ditipu, orang tua ditipu, keluarga ditipu, rekan kerja ditipu, dengan berdalih menolong. Dibujukkan orang itu akan kerjasama yang baik dengan mencari keuntungan ini itu, menjanjikan akan mendapatkan ini dan itu di dalam mencari rezeki. Tetapi apa yang dia peroleh keuntungan besar itu, dia berpura-pura menderita rugi, lalu mengatakan belum mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Sehingga orang yang dibisikinya, sehingga teman yang mengikutinya, yang dibujuk semula itu tidak kebagian rezeki daripadanya akibat tipu daya dan licik itu. Orang yang suka menipu seperti ini begitu mendapatkan uang dia dan senyum simpul mengandung racun. Perkataan lemah lembutnya mengandung niat jahat, lebih jahat daripada ular berbisa yang bisa membunuh kita. Si penipu dapat pula memusnahkan hak milik orang lain sebagai bukti kejahatannya, sehingga orang yang dekat dengannya akan sengsara hidupnya dan dia akan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Lalu ketika perbuatannya diketahui orang lain, dia akan mungkir, dia akan membela diri, dia akan membalik lakon dan menuduh korban itu seolah-olah menjadi pelaku. Si penipu mulai menjalankan aksi gombalnya, membuat lelakon yang lain. Dia berusaha seolah-olah menjadi korban. Dia berusaha akan membela namanya, padahal memang jelas-jelas namanya adalah pengkhianat, namanya cacat, harga dirinya runtuh. Dia pun memutarbalikkan kejadian, membuat melodrama dengan menfitnah teman-temannya, memfitnah lawannya yang telah menjadi korban kelicikannya tadi. Orang seperti itu, apakah dia tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilihat oleh Tuhan? Kelak akan ada pertanggungjawabannya. Manusia seperti kita hendaknya sadar bahwa di sekitar kita ada orang yang mempercayai kita, supaya orang-orang yang di sekitarnya, di kelilingnya menjadi percaya. Tidak segan-segan pula mereka mengambil hati orang itu, menjalankan tipu daya, dan akhirnya semua orang dikalahkannya, dihinakannya dengan melodrama. Manusia hendaklah mensifati sifat itu, menginsafi bahwa memakan hak orang lain untuk dirinya dan keluarganya dengan jalan yang batil akan menjadikan dirinya dan keluarganya merupakan intip neraka, akan menjadi darah yang daging yang haram, dan akan tentu kemurkaan Allah yang akan diperolehnya. Di dunia dia bisa berjaya, tetapi di akhirnya nanti akan mendapatkan peribahasa. Setali pembeli kemenyan,
sekupang pembeli ketaya. Sekali lacun ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Wassalam.